Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa berjuang di tengah-tengah kehidupan ini, karena kita memegang janji Tuhan bahwa ketika kita setia, ketika kita berjuang, maka anugerahnya begitu besar. Dan terlebih daripada itu, kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan, sudah diselamatkan, dan rumah Bapa tersedia bagi kita. Dan marilah bersama-sama kita juga menghadirkan sorga di tengah-tengah bumi. Ada kota yang indah cerah, Kidung Jemaat 266, Kidung Jemaat 266 bait pertama dan yang kedua. Ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga Bapa, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota damai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami harus menghadirkan surga di tengah-tengah bumi, membawa kebaikan dan kedamaian, karena itulah yang kami rindukan. Hadirnya sukacita dan damai, mengalahkan kebencian dan ketakutan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hari ini, agar damai juga boleh kami rasakan di hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita akan membaca Kejadian 50 ayat 15 sampai yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merekarkakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kalau kata Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena disebut sebagai anak-anak Allah. Saya percaya. Kenapa? Karena pada akhirnya dunia ini akan dipimpin pada akhirnya oleh orang-orang yang membawa damai, yang mengalahkan kebencian. Banyak negara yang tadinya sudah pecah, kemudian jadi merdeka bersatu ketika membawa damai. Banyak kejadian-kejadian di masa lampau dari zaman kerajaan Romawi, Mongol, kerajaan-kerajaan Israel, kerajaan-kerajaan Arab, kerajaan-kerajaan Eropa, dan semua cerita kisah perjuangan juga dari masyarakat peradaban lama, dari Mesir, Tiongkok, dan lain-lain. Orang yang membawa perdamaian antara dia, keluarga, dan musuhnya adalah orang yang pada akhirnya menjadi pemimpin dan yang memenangkan seluruh perangan dan pertandingan yang ada. Kenapa? Karena orang yang membawa damai, yang punya pengampunan, dia menyadari bahwa hidup
Hidup itu kalau kita kasih kesempatan sama marah kita itu sebenarnya, atau kebencian, itu ada hal yang sebuah kebodohan. Contoh gini, Bapak Ibu, suatu hari rumah kita itu didatangi orang. Ada orang bawa bensin dan api, dia ngebakar rumah kita, kebakar semuanya. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika terjadi kebakaran tersebut? Kejar pelakunya atau padamkan apinya? Logikanya ya padamkan apinya dulu lah. Ngejar pelakunya buat apa? Kalau ngejar pelaku, satu belum tentu ketangkep. Kedua, kalaupun ketangkep, rumahnya kebakar udah habis, nggak bisa nyelamatin apa-apa. Sehingga pertanyaannya juga, kalau ada orang yang menyakiti kita, melukai kita, bersih tegang dengan kita, pertanyaannya, kita mau menenangkan diri kita atau kita benci dan kejar orang yang melukai kita? Menenangkan hati kita seharusnya. Nggak ada gunanya membenci, mengejar, memarahi. Orang itu ketika kejar nggak akan selama-lamanya bisa jadi baik lagi, nggak akan bawa keuntungan dalam hidup kita. Hanya dalam waktu sesaat kita merasa senang, wah saya bisa membalas, saya bisa mengalahkan. Nah ini yang jadi mindsetnya Yusuf, bahwa ketika dia disakiti, nggak ada gunanya dia membalas dan mengejar orang-orang yang menyakitinya. Yang bisa dilakukan adalah menenangkan hatinya, menerimanya, dan tetap berjalan dalam kehidupan. Move on, gak usah dipikirin. Sehingga itu yang membuat dia jadi apa? Jadi punya banyak pengalaman yang menjadikan dia sejahtera, kaya, dan bahkan lebih kaya daripada kakak-kakaknya, adik-adiknya, yang menguasai seluruh keluarga bahkan. Sehingga tadi kakak-kakaknya kebakaran jenggot. Jadi ya bayangkan ya, kakak-kakaknya membalas, kakak-kakaknya hancur juga, harus nyembah-nyembah juga. Jadi Bapak Saudara, undangan kita hari ini adalah, kalau ada yang ngelukain kita gak usah dibenci. Ngapain? Rugi sekali. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Dan kalau kita lakukan sekarang mungkin kita puas, tapi di masa-masa mendatang kita akan malu dan akan dirugikan dengan perbuatan kita juga. Membalas kejahatan dengan kejahatan ya tetap kita jadi jahat. Sehingga membalas kejahatan dengan kebaikan. Udah, gak usah bilang lagi. Dan banyak orang yang udah mengampuni tapi masih di kepalanya, Tuhan balaskan. Semoga Tuhan membalas orang itu. Semoga Tuhan adil. Itu sama aja, kita gak balas tapi hati kita dan otak kita udah ngebalas, ngebenci. Jangan dikasih kesempatan sama kebencian. Kebencian itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Kebencian itu hanya orang-orang yang merasa diri lebih hebat dari Tuhan. Ampuni aja, susah iya. Cuman hanya orang-orang yang mengampuni yang punya mental yang lebih kuat. Hidupnya lebih bahagia, keturunannya akan lebih mendapatkan anugerah lebih banyak. Karena apa? Mengampuni. Dan itu yang Tuhan mau di hidup manusia yang ada di bumi. Orang-orang yang seperti itu yang umurnya akan diteruskan. Mungkin dianya udah gak ada, tapi hal-hal baik itu diwariskan ke anak cucu dan orang-orang di sekitarnya. Semoga kita bisa jadi kayak Yusuf. Sekali lagi, jangan sibuk kalau rumah kebakar, jangan sibuk mengejar yang bakar rumahnya, tapi padamkan apinya. Jangan sibuk kalau ada yang melukai, mengejar atau membenci orang yang melukai kita. Cukup tenangkan hati kita, sehingga damai sejahtera akan datang bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar bahwa kami seringkali menjadi orang yang suka membalas. Disakiti kami membalas, diperlakukan tidak adil kami berharap Tuhan yang balas. Padahal harusnya kami mengampuni dan melupakan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa mengampuni dan melupakan, dan ajarkan kami menenangkan hati kita, menenangkan hati kami terutama. Ketika lagi ada masalah, kami belajar menenangkan hati kami, ambil waktu sejenak, beristirahat sejenak, mundur sejenak supaya kami lebih kuat, dan juga kami jadi orang-orang yang mampu mengampuni dan membawa kebaikan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.